Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Sumiang. Pemirsa, hari ini pemerintah akan menggelar konferensi pers terkait dengan update penanganan pandemi COVID-19 jelang akhir tahun. Update penanganan COVID-19 akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kita ikuti bersama. Jika hanya ingin berlibur, saya ulangi, jika hanya ingin berlibur, pergilah ke berbagai tempat wisata di domestik di Indonesia. Selain lebih aman dari serangan Omikron, tempat wisata domestik tidak kalah cantik dengan wisata di luar negeri. Liburan di dalam negeri juga akan membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi domestik. Pemerintah akan terus mengawasi pengawasan di pintu masuk Indonesia. Pengetatan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri akan dilakukan untuk mencegah kebocoran di bandara maupun tempat karantina. Langkah antisipasi telah dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional yang akan diperkirakan terjadi pada awal tahun depan. Jadi kami sudah melakukan kontingensi atau skenario kedatangan 5.000 lebih pada masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri pada mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal belasan. Oleh karena itu tetap kami akan memberikan karantina 10 hari sampai 14 hari sesuai negara asal datangnya. Perbaikan harus tetap dilakukan, berbagai perbaikan harus tetap dilakukan, berbagai masalah juga ada sempat terjadi di bandara maupun di wisma karantina. Pemerintah telah melakukan koordinasi cepat diantaranya dengan melakukan evaluasi kesiapan Bandara Juanda sebagai alternatif pintu masuk untuk pemenuhan logistik dan seluruh PPLN yang melakukan karantina di Wisma di Surabaya. Jadi Surabaya sudah dicek ke lapangan dan nanti sore kami akan cek ulang lagi kesiapannya sehingga nanti kalau datang melalui Surabaya karena kita harus bagi. Karena kalau sampai 6.000 yang masuk semua di Jakarta itu akan repot karantinanya, jadi akan kita bagi nanti Surabaya dengan Jakarta. Berbagai langkah tegas yang diambil pemerintah untuk mencegah masuknya varian Omikron. Kasus COVID-19 yang terjadi di tanah air masih berada pada tingkat yang rendah. Sudah 164 hari kasus tetap rendah sejak puncak kasus varian Delta pada 15 Juli yang lalu. Dan hingga saat ini belum terlihat adanya indikasi peningkatan kasus akibat gelombang Omikron. Dapat kami jelaskan juga bahwa hingga saat ini tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian masih menunjukkan tanda-tanda yang sangat terkendali. Namun sekali lagi, saya ulangi, pemerintah tetap super hati-hati dan waspada karena masih banyak ketidaktahuan kita mengenai virus ini. Monitoring terhadap COVID-19 dilakukan secara ketat hingga level kabupaten kota. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, pengetatan kegiatan masyarakat baru akan dilakukan ketika sudah melebihi threshold tertentu dengan memperhatikan tidak hanya kasus harian, tetapi juga kasus perawatan dan kasus di rumah sakit dan kasus kematian. Jadi setiap hari Kementerian Kesehatan, Satgas melakukan monitor yang ketat mengenai data-data ini. Kita bekerja berdasarkan data. Di saat yang bersamaan, pemerintah akan terus memperkuat testing dan tracing di Indonesia karena dalam beberapa hari terakhir terlihat adanya penurunan. Karena mungkin di beberapa tempat sudah banyak yang nol, sehingga mereka malas melakukan testing. Namun demikian, kami tetap himbau untuk melakukan testing itu karena OTG ditemukan banyak sekali dalam Omikron ini. Dari 46 kasus yang kami sebut di atas. Testing dan tracing akan bantu kita mengidentifikasi potensi penyebaran kasus yang cepat dan mengisolasi penyebaran tersebut supaya tidak meluas. Melalui testing dan tracing yang kuat, langkah lockdown di level mikro seperti yang dilakukan di Wisma Atlet dapat kita implementasikan seandainya terjadi transmisi lokal varian Omikron yang sudah terdeteksi. Jadi kita melihat sekarang begitu kita taruh semua di lockdown di Wisma Atlet, kelihatan tidak berkembang. Tapi masih kita tidak tahu apakah dari daerah lain ada yang masuk, yang lolos dari sini.
Sebab kemarin ternyata ada satu orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya, dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Jadi tidak ada permintaan-permintaan dispensasi yang tidak betul-betul ada alasan kuat. Dispensasi itu saya ulangi dapat diberikan dengan alasan kuat, misalnya dokter, kesehatan, ada hal-hal yang urgent lain. Selain itu, tapi itu ada prosedur yang harus diikutin juga. Selain itu dapat kami laporkan juga bahwa capaian vaksinasi umum dan lansia di Jawa dan Bali juga terus meningkat. Capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 di Jawa dan Bali masing-masing telah mencapai lebih dari 80% dan 60%. Sementara hasil serosurvei nasional yang menunjukkan tingkat kekebalan masyarakat yang cukup tinggi. Namun masih terdapat beberapa kabupaten kota dengan vaksinasi dosis 1 di bawah 50%. Pemerintah terus mendorong peran serta pemerintah daerah untuk memaksimalkan suntikan vaksin di wilayahnya. Pemerintah juga meminta kepada seluruh daerah agar mempersiapkan kesiapan fasilitas rumah sakit dan isolasi terpusat dari sekarang untuk memitigasi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, penegakan prokes dan penggunaan peduli lindungi dalam masa Nataru yang harus terus ditingkatkan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berkat kerjasama kita semua, kita masih mampu mengendalikan COVID-19 pada tingkat yang rendah. Dan hingga saat ini, sebagai hasilnya masyarakat dapat beraktivitas lebih banyak pada penghujung akhir tahun 2021 ini. Dan ekonomi dapat bergerak pulih dengan cepat. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga, saya ulangi, untuk tetap menjaga agar kasus tetap rendah dan tidak terjadi gelombang baru. Dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan dan menggunakan peduli lindungi. Hanya melalui kerjasama seluruh elemen bangsa dengan saling mengingatkan dan tidak saling egois terhadap segala bentuk pengabaian protokol kesehatan ini, kita dapat menyelesaikan atau mengendalikan masalah pandemi ini. Sekali lagi saya titip pada semua kita, pemerintah betul-betul membuat semua policy itu berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pakar. Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri. Apapun mengenai perjalanan, ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya, itu diberikan juga berlaku universal, bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan, tapi tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan dibentrokkan, diadu-adukan antara pejabat pemerintah, antara orang berada dengan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita selama ini. Kita akan memberikan yang terbaik buat Republik ini. Jadi saya mohon teman-teman media juga jangan membuat dalam keadaan seperti sekarang ini berita-berita yang kontradiktif. Catat saja, ambil saja berita yang resmi disampaikan oleh pemerintah. Saya persilakan Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media. Kami di Kementerian Kesehatan konsisten melakukan 4 strategi untuk menangani pandemi masuk Omikron. Pertama adalah protokol kesehatan atau 3M. Kedua adalah surveillance atau 3T atau TLI. Ketiga adalah vaksinasi. Yang keempat adalah terapeutik atau perawatan. Nah, saya update sedikit mengenai protokol kesehatan tadi yang Pak Menko sampaikan. Penting sekali di protokol kesehatan ini nomor 1, tidak usah pergi ke luar negeri kalau tidak sangat perlu. Karena sekarang sumber penyakitnya ada di sana, dan semua orang yang kembali kita lihat banyak yang terkena. Jadi lindungilah diri kita, jangan ke luar negeri. Terkait dengan protokol kesehatan yang kedua, saya juga titip pesan, gunakanlah selalu masker. Masker itu sangat melindungi kita dari penularan. Dan yang ketiga di protokol kesehatan, disiplinlah gunakan peduli lindungi. Saya lihat banyak rakyat kita yang masuk mall atau masuk restoran suka lupa pakai, adalah kewajiban petugas untuk mengingatkan. Kenapa? Karena ini membantu kita untuk menyaring kalau misalnya ada orang yang berpotensi menular tapi tidak disiplin pasti jalan-jalan keluar. 3 hal itu terkait protokol kesehatan. Kemudian yang kedua terkait strategi surveillance atau 3T atau tes lacak isolasi. Yang pertama adalah kita akan memperketat karantina masuk dari luar negeri. Kalau teman-teman tanya, wah menyulitkan, memang menyulitkan tapi hanya untuk puluhan ribu rakyat kita
yang relatif lebih mampu yang memang kemarin jalan ke luar negeri. Tetapi kita harus melindungi 270 juta rakyat kita yang sekarang sudah kondisinya baik. Jadi tolong dipahami bahwa proses karantina kedatangan luar negeri untuk warga negara Indonesia akan kita perketat. 98% kasus Omikron adalah terjadi karena orang-orang kita pulang dari luar negeri. Yaitu yang pertama untuk surveillance. Yang kedua, kita akan menyebarkan teknologi baru untuk tes PCR yang bisa melihat markernya Omikron. Kita sudah sebarkan di seluruh pintu-pintu masuk luar negeri utama. Sehingga kita bisa lebih cepat mengidentifikasi Omikron menggunakan tes PCR yang cuma 4-6 jam dibandingkan dengan tes genome sequencing yang antara 3-5 hari. Yang ketiga terkait surveillance, kita juga akan mendatangkan 15 mesin genome sequencing baru. Mudah-mudahan di awal tahun depan segera datang dan akan kita sebarkan ke seluruh pulau-pulau Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, agar tes genome sequencing ini menjadi lebih cepat dan juga jaringannya menjadi lebih kuat, tidak hanya di Jawa saja. Kemudian strategi ketiga mengenai vaksinasi, Bapak Ibu, penting buat kita mempercepat vaksinasi, terutama kalangan yang berisiko, yaitu lansia dan orang-orang yang imunitasnya terganggu. Harus cepat kita vaksinasi agar mereka tidak tertular oleh Omikron ini. Kemudian yang keempat, kita juga sudah mempersiapkan rumah sakit kita. Ya, baik itu tempat tidurnya, obat-obatannya, oksigennya juga sudah kita pasang cukup banyak, 16.000 lebih oksigen generator dan 31 oksigen konsentrator sudah kita pasang, agar bisa mempersiapkan mudah-mudahan tidak terjadi. Demikian dari kami, Pak Menko. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan media, saya persilakan. Ada pertanyaan dari media, teman-teman media? Gimana? Dari media, dari pres, tidak ada, dari kok tidak ada suaranya? Ya, pemirsa, baru saja kita mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Marves, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tapi inti dari konferensi pers yang baru saja disampaikan tadi adalah bahwa pemerintah tengah mempersiapkan segala strategi untuk mencegah masuknya Omikron ke Indonesia. Karena kita tahu bahwa saat ini kasus Omikron di Indonesia sudah bertambah 27 kasus sehingga total menjadi 46 kasus dan memang 98% dari kasus Omikron yang masuk ke Indonesia merupakan imported case, artinya warga negara Indonesia maupun WNA yang masuk ke Indonesia. Dan juga untuk itu pemerintah akan memperketat pintu masuk ke Indonesia dan juga mempersiapkan segala fasilitas untuk memitigasi adanya lonjakan Omikron yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari nanti, karena memang diperkirakan ada 5.000 lebih pelaku perjalanan luar negeri, baik itu warga negara Indonesia maupun WNA yang akan masuk ke Indonesia pada awal Januari hingga pertengahan Januari nanti. Kita jeda sesaat, Breaking News Metro TV masih akan kembali.